wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan campuran. Sebelumnya, kemarin kalian sudah memperhatikan video yang sudah dibagikan mengenai perkalian dan pembagian. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi tersebut. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together. Which is for first, Prophet Muhammad. Second, our parents. Third, teachers. Fourth, and figures. And the last, ourselves. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan Ananda mampu melakukan perhitungan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada urutannya, di mana urutannya itu yang pertama yaitu operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua operasi pangkat atau akar. Dan yang ketiga operasi kali atau bagi, ini juga dikerjakan terlebih dahulu. Yang keempat, operasi jumlah atau kurang. Dan yang terakhir, jika ada operasi yang sama tingkatannya, misalnya perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kita mengerjakannya dari kiri terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan menjelaskan dalam berbagai contoh soal. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini sudah Ibu tuliskan contoh soal di mana 12 ditambah negatif 6 kemudian dikalikan negatif 3 dikurangi dengan negatif 3. Berapakah hasilnya? Sekarang kita cari tahu bagaimana caranya. Yang pertama, jika kalian menemukan soal seperti ini, yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian. Jadi jika ada penjumlahan dan perkalian, berarti yang terlebih dikerjakan terlebih dahulu, didahulukan yaitu perkalian. Jadi kalian kerjakan terlebih dahulu negatif 6 dikalikan negatif 3. Kemarin sudah dibahas bagaimana jika perkalian negatif dengan negatif. Sekarang kalau perkalian negatif dengan negatif itu nanti hasilnya akan positif. Sekarang kita tinggal mencari hasilnya 6 dikali 3. Berapakah hasilnya? Hasilnya yaitu 18. Bu, kenapa kok tidak pakai negatif? Nah, karena negatif dikalikan dengan negatif hasilnya akan positif. Kemudian kita tulis ulang 12 ditambah hasilnya dari negatif 6 dikalikan negatif 3. Kemudian ada dikurangi dengan negatif 3. Ayo kemarin, kalau negatif bertemu dengan negatif hasilnya jadi apa? Jadi positif. Jadi 12 ditambah 18 kemudian tandanya jadi ditambah 3. Berapakah hasilnya? Hasilnya yaitu 33. Bagaimana penjelasan dari Ibu? Apakah kalian sudah paham? Contoh selanjutnya yang kedua yaitu negatif 36 dibagi dengan negatif 6 dikalikan negatif 2
ditambah dengan negatif 17. Berapakah hasilnya? Jika di sini sudah ada pembagian yang di awal, berarti yang didahulukan yaitu pembagian. Karena pembagian sama perkalian itu derajatnya sama. Jadi jika di sebelah kanan itu pembagian terlebih dahulu, berarti yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. Sekarang kita hitung. Negatif 36 dibagi dengan negatif 6, berapakah hasilnya? Kita hitung 36 dibagi 6, berapakah hasilnya? 6. Kemudian kalian ingat yang kemarin itu, jika pembagian negatif dengan negatif hasilnya apa? Hasilnya positif. Jadi jika tandanya sama berarti hasilnya positif. Lanjut kemudian, 6 dikalikan dengan negatif 2. Kemudian ada tanda positif ketemu negatif, hasilnya jadi apa? Jadi negatif. Jadi negatif 17. Sekarang kita hitung, 6 dikalikan negatif 2 hasilnya berapa? Kita kalikan 6 kalikan 2 dulu, hasilnya 12. Karena di sini di bilangan 6 tidak ada tanda, yang ada tandanya hanya 1, yaitu di negatif 2, berarti dikasih negatif. Kemudian negatif 12 dikurangi dengan 17. Nah, hasilnya berapa? Negatif 12 dikurangi 17. Kalau seperti ini, itu hasilnya sama aja kita menjumlahkan. Jadi 17 tambah 12 berapa hasilnya? 29. Karena ada tanda negatif, maka kita kasih tanda negatif. Jadi hasilnya negatif 29. Kalau seperti ini, jika kalian kesulitan, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana untuk soal yang kedua? Apakah kalian sudah memahami mengenai operasi hitung bilangan campuran? Sekarang Ibu akan menjelaskan contoh yang ketiga, tetap masih mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Contohnya di sini yaitu, jika P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 12, dan R sama dengan negatif 7, berapakah hasilnya dari 2R ditambah 4P dikurangi Q? Sekarang kita masukkan bahwa R tadi apa? Negatif 7, kita masukkan berarti 2 dikali dengan negatif 7 ditambah 4P. P-nya tadi negatif 2. 4 kalikan negatif 2, Q-nya dikurangi 12. Berapakah hasilnya? 2 dikalikan negatif 7, hasilnya berapa nak? Ya, negatif 14. 2 dikalikan 7 terlebih dahulu, hasilnya 14. Kemudian karena ada tanda negatif, jadi diikutkan tandanya. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan negatif 2. 4 dikalikan 2 terlebih dahulu, hasilnya 8. Karena ada tanda negatif di sini, maka diikutkan. Jadi hasilnya negatif 8 dikurangi 12. Langsung dikerjakan. Negatif 14. Nah, tanda positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Ingat-ingat, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya tidak sama seperti ini, hasilnya negatif. Dikurangi dengan 8, kemudian dikurangi dengan 12. Kalau seperti ini, itu dijumlahkan semuanya. Jadi 14 ditambah 8 ditambah 12. Hasilnya berapakah? Hasilnya 34. Karena di sini ada tanda negatif, maka hasilnya juga negatif 34. Bagaimana anak-anak? Dari sini sudah memahami mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat? Tugas hari ini yaitu Ananda mengerjakan LKS Matematika halaman 8, di mana terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandiri 10 soal dan tugas kelompok 10 soal. Semuanya dikerjakan.
dengan caranya ditulis di lembaran, kemudian di staples di LKS masing-masing agar tidak hilang. Jadi ibu mengingatkan kembali, jika mengerjakan soal bilangan bulat harus menggunakan dengan cara. Tidak hanya jawabannya saja. Jika kalian mengerjakan langsung jawabannya saja, akan ada pengurangan nilai. Alhamdulillah, materi hari ini sudah terselesaikan dan sudah tersampaikan kepada kalian semuanya. Semoga Ananda faham dengan apa yang sudah ibu jelaskan dan semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama kembali untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the material we learn is useful in the world and hereafter. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.